Beberapa hari belakangan ini ramai di media sosial tentang keinginan Profesor Mahfud MD menghukum mati para koruptor. Menurut saya, sebelum kita menghukum mati para koruptor, alangkah baiknya oknum penegak hukum kita basmi terlebih dahulu. Sebab seseorang itu bisa dijadikan tersangka karena perbuatannya atau karena keadaannya. Tambahnya lagi dari saya, atau karena tidak mau bayar. Itu banyak terjadi. Saya pernah mengalaminya begini, Prof. Pada tanggal 30 April, barang kami dirampas oleh Ali Muaidori bersama tim yang dipimpinnya. Ini orangnya. Saya menyebutnya dirampas karena mereka mengambil alih barang kami tidak dengan cara yang diatur undang-undang. Tidak sah. Setelah barang itu mereka ambil alih, mereka kuasai, tentulah kami memohon bagaimana barang itu bisa dikembalikan. Karena spare part dan aksesoris kendaraan roda 4 yang kami jualkan itu untuk menopang ekonomi keluarga kami sehari-hari. Dapatlah kesepakatan, kami harus menyerahkan uang 15 juta. Namun setelah uang diserahkan 15 juta itu, ternyata barang tidak dikembalikan. Sekira sebulannya kemudian, kami dapat kabar lewat ponsel. Barang itu sudah boleh diambil, tapi dengan catatan harus membayar 10 juta lagi. Ditransfer uang 10 juta itu. Ada buktinya. Kemudian dijemput barang ke sana. Ternyata barang itu tidak juga dikembalikan. Dan sebulan kemudian kami ditelepon lagi. Katanya barang sudah boleh diambil. Sudah boleh dibawa. Tapi dengan catatan harus menambah uang 10 juta lagi. Alasannya karena dirnya minta uang 35 juta. Ditransferlah uang itu. Ternyata barang juga tidak dikembalikan. Karena sudah diperas dan ditipu sampai 3 kali, kami sampaikan protes. Apa hasil dari kami protes itu? Akhirnya kami harus duduk di kursi pesakitan. Kursi pesakitan. Diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Teluk Betung. Dasarnya yang khusus, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 92 tentang sistem budidaya tanaman. Sedangkan kami berdagang spare part mobil. Kemudian laporan polisinya tanggal 26 Juni. Barang dirampasnya 30 April. Laporan polisinya model A 683 26 Juni. Dan ditetapkan sebagai tersangka itu 18 Agustus. Ditandatangani oleh Diki Patria Negara SH SIK MSI. Ini orangnya. Ini dirnya pada waktu itu. Menurut saya nggak nyambung semuanya. Tetapi orang nggak salah karena protes dimintakin uang, dipaksa untuk bersalah. Itulah cara kinerja oknum kita. Lalu Bapak Kapolri mengatakan, tidak mampu membersihkan ekor, saya potong kepalanya. Tetapi saya juga berani mengatakan bahwa ekor-ekor yang kotor malah dijadikan kepala. Di pengadilan, jaksa mengatakan kepada kami, maksud saya di luar pengadilan, jaksa mengatakan kepada kami, Pak, jikalau bapak-bapak diponis bebas, saya kasasi. Dan kalau bapak diponis kurang 2 bulan, saya banding demi menyelamatkan jabatan saya, kata. Dan saya yakin sekali bapak-bapak akan diponis bebas, kata jaksa kepada kami. Namanya Nur Malina Hajar. Kemudian saya hubungi hakim. Saya masuk ke ruangan hakim, ke ruangan kerjanya. Saya bilang kepada hakim, Bu, tolong diponis saja di antara kami 2 bulan. Agar barang itu dikembalikan. Begitu kami sangat butuhnya barang itu. Hakim marah itu. Kesal. Bilang hakim, Bapak nggak boleh bertemu saya di luar pengadilan. Kemudian keadilan itu diberi, nggak diminta.
Keluar saja dari sini, kata. Tolong keluar. Saya keluar. Benar, kemudian hakim memvonis kami itu bebas tanpa didampingi pengacara. Kami bebas. Setelah kami bebas, tentulah jaksa kasasi sesuai yang katanya untuk menyelamatkan jabatannya. Kami bolak-balik ke Mahkamah Agung. Lihat hasil kasasi itu. Tidak ada. Ternyata memori kasasi itu tidak dikirim-kirim ke Mahkamah Agung. Hampir setahun lamanya. Hampir setahun lamanya. Enggak dikirim-kirim juga. Kami datang ke Bandar Lampung, ke pengadilan, memohon saya di sana. Saya bilang, Pak, tolonglah dikirim. Biar ada kepastian hukum untuk kami. Kalau uang kami nggak ada lagi. Akhirnya dikirim. Oktober kami dinyatakan bebas. Ingkrah keputusan itu. Tentulah kami senang. Kami jemput barang ke Lampung. Enggak dikembalikan. Alasannya surat ini nggak ada. Bapak itu nggak datang. Macam-macam itu alasannya. Padahal keputusan hakim itu segera dilaksanakan. Segera itu kapan? Hari itu juga. Atau sebulan paling lama. 2 tahun kemudian. Saya buat video saya itu viral. Barulah barang kami itu dikembalikan. Dikembalikan tidak lagi utuh. Tidak lagi utuh. Dan tidak utuh harus bayar pula, Pak. Kalau nggak, pintu nggak dibuka. Nggak diteken. Saya harus bayar. Suka nggak suka, senang nggak senang, bayar. Bagaimana mungkin saya nggak bayar? Ya, waktunya bisa jadi 20 tahun lagi baru dikembalikan. Karena suka-suka itu. Bayar saya. Udah nggak utuh, bayar pula. Kemudian saya laporkan di Mabes Polri, ini barang saya kurang. Pamina Mabes Polri minta saya membuktikan. Bagaimana saya membuktikannya? Kan saya nggak ada kapasitas saya membuktikan itu. Buktinya saya kasih, iya, berdasarkan keputusan hakim. Tapi kalau berdasarkan surat cita, sampai hari ini tidak ada surat cita diberikan kepada kami. Tanya Ali Maduri, ada nggak dia memberikan surat cita kepada kami? Tanya Diki Patria Negara, nggak ada. Lalu Pamina menanyakan mana, berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan hakim, saya bilang. Mungkin hakim salah catat, kata. Pakai otak nggak itu Pamina di Mabes Polri itu? Mana mungkin salah catat, yang periksa ke sana. Begitu perlakuan oknum penegak hukum kepada kita. Lalu apa janji Bapak Kapolri? Tidak mampu membersihkan ekor, saya potong kepalanya. Buktinya ekor-ekor yang kotor itu malah dijadikan kepala. Ali Muhaidori itu dulu ketua tim Krimsus Polda Lampung. Dinaikkan pangkatnya setingkat. Sekarang menjadi Wakapolres Tanggamus. Saya berani juga mengatakan bahwa ekor-ekor yang kotor ternyata dijadikan kepala. Itulah perilaku oknum penegak hukum kepada kita. Kemudian dijaga, dipelihara oleh teman-temannya, oleh atasannya. Makanya nggak selesai-selesai, oknum selalu ada itu. Sanksi tegas harus kita berikan. Keadilan apa buat kami? Yang kata hakim keadilan itu diberi bukan diminta. Apanya yang adil? Barang kami mana sebagian? Mobil kami dulu kami pinjam pakai, nggak boleh. Akhirnya mobil yang hampir lunas itu, Prof, berapa tahun kemudian baru dikembalikan. Dan STNK-nya tidak dikembalikan. Mobil itu bodong jadinya. Itu penderitaan kami. Lalu imbalannya apa? Keadilan itu kan seimbang. Apanya yang seimbang? Bapak Kapolri, apanya yang seimbang? Mana?